Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman dalam video kali ini yang direkam pada tanggal 21 Desember 2025, kita akan bahas salah satu saham blue chip yang mana saham ini bergerak di bidang retail, retail modern teman-teman. Nah, tentu teman-teman sudah tahu saham ini adalah Alfamart atau PT Alvaria Trijaya Tbk atau dengan kode saham AMRT. Teman-teman dari kacamata kontrarian sebenarnya pertanyaannya apakah AMRT sekarang sudah menarik di harga 1920? Nah, justru menarik karena memang mayoritas market itu cenderung menjawab ragu atau pesimis. Sebenarnya dari titik situlah analisis awalnya itu dimulai. Jadi kalau kita perhatikan harga Alfamart itu udah terkoreksi lebih dari 40% dari harga puncaknya teman-teman di pertengahan tahun lalu, di mana hal ini sebenarnya bukan karena keruntuhan bisnis dari Alfamart itu sendiri, melainkan memang pasar secara agresif mendiskon kegagalan strategi yang bukan inti dari Alfamart itu sendiri. Yaitu adalah investasi digital yang dulunya ini diulu-ulukan dan ini berubah menjadi sumber kekecewaan dan pasar tentu saja bereaksi. Ini cara yang paling sederhana. Mereka menghapus premi, kemudian nggak banyak memilah lagi. Investor kontrarian tentu mengatakan atau berpendapat bahwa kondisi seperti ini mereka jarang netral dan biasanya bereaksi berlebihan terhadap kabar buruk ini dan tentu sudah terrealisasi. Karena kita kontrarian beranggapan ini bukan risiko ke depan. Alfamart ini sebenarnya udah uh, bisa dibilang blue chip tadi dan memang mereka udah harganya jauh turun meskipun memang kalau kita perhatikan dari sisi margin juga ada penurunan di kuartal 3 dan tentu itu karena tadi dua bisnis mereka yang tentu saja mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan planning. Struktur kepemilikan dari Alfamart dan juga ini pemegang sahamnya. Jadi teman-teman sebenarnya narasi negatif memang udah tuntas tapi harga atau market itu masih menghukum dari Alfamart ini sendiri. Jadi ada dua luka yang cukup besar dihadapi oleh Alfamart, sudah sepenuhnya muncul di laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah tentang Raina yang statusnya itu resmi berhenti beroperasi dan dihapus nilainya. Kemudian yang kedua ada investasi di Bank Aladin yang telah mengalami penurunan nilai atau devaluasi secara signifikan dan tercermin dari penurunan ekuitas. Nah, artinya ada ketidakpastian telah berubah menjadi kepastian. Nah, ini yang mencerminkan atau tercermin dari laporan keuangan. Jadi kepastian itu sudah dibukukan di laporan keuangan, teman-teman. Nah, dari perspektif kontrarian, ini tentu sesuatu yang penting, yakni risiko terbesar justru ada sebelum ruginya diakui, bukan setelahnya. Namun, harga saham masih diperlakukan seolah-olah ini adalah kegagalan digital, dan itu akan terus membesar. Padahal secara struktural sebenarnya kontribusinya sangat kecil terhadap arus kas. Itu kedua bisnis tadi. Kemudian ini nggak langsung menggerus keberlangsungan dari bisnis inti yaitu retail modern Alfamart ini. Dan nggak menciptakan tekanan terhadap likuiditas. Namun pasar masih sibuk memberikan sanksi yang memang menganggap Alfamart ini gagal atau manajemen gagal. Sementara mesin uang mereka atau mesin kas mereka sebenarnya tetap bekerja secara optimal tanpa gangguan. Nah, jadi itu, nah buat teman-teman ketahui bahwa Alfamart ini dimiliki oleh Sigmentara Alpendo dengan kepemilikan 53,19%. Dimiliki oleh publik itu 46,81%. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa sebenarnya kalau dirunut secara detail, maka yang mengendalikan Alfamart ini sebenarnya ya Joko Susanto dan keluarga Joko Susanto lah intinya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Perdana Multifajar, kemudian Cipta Selaras Agung dan juga Sigmantara Alfindo ini. Nah, mereka ini sebenarnya punya beberapa anak usaha, nanti teman-teman bisa googling untuk lebih detailnya. Yang sudah IPO itu ada Alfamidi, kemudian juga yang terbaru adalah Bilog itu, Logistik. Dan untuk kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi lokal dan asing, tentu kalau individu lokal itu ya sekitar 3,88% dan institusi lokal itu menarik teman-teman 56,56% gitu ya. Dan institusi asing 39,56%. Artinya lebih banyak reksadana di sini teman-teman ya.
kalau kita perhatikan. Oke, berikutnya kita akan lanjut terkait dengan mesin kas yang masih diabaikan oleh market. Nah, secara bisnis model sebenarnya Alfamart ini sederhana, teman-teman. Mereka melakukan pemesanan barang ke pemasok, kemudian pemasok kirim barang ke gudang-gudangnya Alfamart, kemudian didistribusikan ke gerai-gerai Alfamart. Dan gerai ini melakukan display produk dan penjualan produk, dan konsumen membeli. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, untuk market share-nya mereka udah pegang sekitar 35%. Jadi bertumbuh dari 34,1% pertumbuhannya di 2024. Nah, mungkin di 2025 ini masih ya bertahan di kisaran 35%. Nah, sebenarnya di balik sentimen negatif ini atau mesin kas mereka ini, Alfamart sebenarnya tetap menunjukkan karakteristik yang jarang dimiliki oleh emiten retail terbesar gitu ya. Nah, bayangkan seperti ini teman-teman. Jadi kas operasi mereka itu 2 kali dari laba bersih. Jadi hal ini menandakan kualitas laba yang benar-benar tinggi gitu ya. Jadi labanya benar-benar kas. Kemudian mereka ini nggak punya hutang berbunga, terutama di tanggal pelaporan per 30 September kemarin untuk kuartal 3. Dan modal kerja mereka sangat efisien dengan skala utang usaha yang secara sistematis menandai ini operasionalnya terbilang bagus. Nah, kemudian jaringan fisik yang terus bertambah dan bukan menyusut. Nah, untuk 2024 mereka punya 23.000 lebih gerai dan akan menambah 1.000 lagi di 2025. Dan ini terrealisasi teman-teman ya. Meskipun memang sampai saat ini kita belum bisa pastikan apakah tercapai 100% atau tidak target mereka. Nah, sebagai kontrarian teman-teman, tentu akan membuat beberapa pertanyaan. Apakah bisnis retail ini benar-benar memburuk dan mengapa kas operasinya tetap kuat dan neracanya makin bersih? Nah, jadi kalau kita deskripsikan tentu pasar tampaknya ini lebih fokus pada margin laba yang mengalami tekanan tanpa memperhatikan atau memberikan bobot pada fakta bahwa bisnis retail skala nasional memang mencetak nilai melalui volume dan juga bukan margin tipis dalam jangka pendek. Nah, jadi itu memang marginnya mengalami tekanan, tapi secara cetak arus kas mereka tetap atau volumenya tetap lebih tinggi. Meskipun memang kita harus perhatikan metrik-metrik lain teman-teman ya kalau untuk di retail itu bisnis retail. Oke, jadi itu kemudian kalau kita perhatikan secara valuasi ini memang apakah tergolong mahal atau memang salah konteks. Jadi teman-teman untuk diketahui secara statistik, Alfamart itu memang terlihat nggak murah. Jadi PE ratio-nya itu 24 kali, kemudian price book value-nya itu 4 kali. Dan tentu saja price to free cash flow-nya juga amat tinggi. Ini di atas 20 kali teman-teman, bahkan mendekati 30. Namun sebagai kontrarian yang jarang berhenti di angka headline, tentu pertanyaan utamanya adalah apakah ini bisnis yang benar-benar matang, yang sedang over value, atau bisnisnya bersifat defensif, yang sedang berada di fase dalam proses penanaman ulang. Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman perhatikan, nah ini kalau teman-teman perhatikan, eee, bisnisnya ini temannya nggak perlu capex yang terlalu besar. Jadi capex itu nggak nyedot seluruh kas operasi dan juga sering dibaca oleh negatif oleh pasar. Tapi sebagai kontrarian justru ini kita bisa lihat sebagai sinyal bahwa manajemen belum memasuki mode defensif. Jadi ada indikasi bahwa perusahaan juga masih melihat ROI jangka panjang dari ekspansi fisik. Dan yang perlu kita cermati bahwa laba sekarang memang sengaja ditahan demi skala di masa depan. Nah, artinya pasar biasanya membenci pada fase ini karena tidak ada kepastian kapan panen dari usaha ini akan muncul. Oleh karena itu, fase inilah sebenarnya yang menjadi fase di mana valuasi itu sering berhenti untuk turun. Bahkan sebelumnya laba akan melonjak. Dan ketika laba meningkat, maka valuasinya juga akan ikut meningkat. Nah, kalau kita perhatikan sih sebenarnya teman-teman intinya risiko terbesar ini udah terlewati, tapi memang pasar belum fokus. Jadi dari sudut pandang investor tentu Alfamart di harga 1.920 per tanggal 20 kemarin, sorry 19, tentu bukan cerita yang murah secara valuasi pada penutupan akhir minggu lalu gitu ya. Melainkan ini cerita yang bisa dibilang re-rating dalam hal potensial ya. Jadi pertama karena memang premi digital sudah dihapus. Neraca udah dibersihkan, kas masih mengalir deras. Bisnis ini nggak sedang stagnan atau runtuh, apalagi runtuh ya, tidak juga stagnan. Mereka masih ekspansi. Ekspansi masih terus berjalan dan artinya kalau kita perhatikan downside struktural ini makin terbatas. Secara penurunan makin terbatas dan ketika menyentuh level PE ratio di apa namanya? Di 2
di band 2 itu, minus 2, ini akan mantul lagi. Nah, jadi artinya, untuk sementara bergantung pada satu hal sederhana, kapan pasar akan berhenti dalam memperhitungkan luka lama dan mulai memperhitungkan normalisasi laba serta arus kas. Jadi investor kontrarian tentu nggak bisa menunggu PE ratio di angka 10 atau PBP-nya 1 untuk bisnis retail. Karena itu memang narasi yang sekarang udah berubah dan harga biasanya udah lebih tinggi saat mereka masuk. Jadi ini sebuah, eee, pernyataan atau kabar buruk yang memang udah lengkap gitu ya. Ketika mereka udah berubah seperti itu di Perum 10 dan PBP 1, tentu kabar buruk udah lengkap. Nah, kita udah lihat teman-teman ya, emiten-emiten yang, sudah melakukan koreksi dalam, kemudian laporan keuangan udah tidak terlalu bersih lagi dan bisnisnya masih hidup dan menghasilkan uang. Nah, jadi di titik ini sebenarnya Alfamart bukan saham untuk mereka yang mencari kepastian. Ini sebenarnya karakteristik saham untuk investor yang berani mempertaruhkan bahwa pasar terlalu lama memperhitungkan kegagalan dan memang, terlalu cepat melupakan mesin kas yang masih berputar setiap hari. Nah, karakteristik investor ya seperti itu. Mereka menghukum kadang-kadang berlebihan gitu ya, karena ekspektasinya sangat tinggi terhadap saham-saham retail seperti ini. Ada 4 kesimpulan yang dari pembahasan kita, sentimen negatif ini udah berakhir, jadi digitalisasi atau, bisnis digital mereka, ada Raina dan Aladdin, ini udah berlalu dan diakui di laporan keuangan. Kemudian mesin kas masih diabaikan pasar namun terus dipacu teman-teman. Bayangkan dengan pangsa pasar di atas 35% seluruh Indonesia, dengan total gerai mencapai 23.000 sekian dan terus bertumbuh, di 2025 akan menambah 1.000 lagi gerai, maka ini tentu saja tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kemudian yang ketiga, risiko terbesar udah terlewati, tapi pasar belum berpindah. Nah, jadi sebelum pasar mengapresiasi, maka kita sebagai investor kontrarian sudah melihat ini sebagai sebuah, peluang sebenarnya. Nah, yang terakhir valuasi mahal memang bisa dibilang untuk saat ini bisa dibilang ini nggak murah ya teman-teman ya. PBP 4 kali, PI 24 kali itu bukan saham yang murah. Tapi kalau kita bandingkan dengan pertumbuhannya atau dengan ROE teman-teman ya di angka 20, sampai 30%, kemudian, net profit margin-nya di angka 20 sampai 30%, tentu posisi sekarang tergolong harga yang wajar. Nah, udah turun 40-an% teman-teman. Jadi ini sebuah, posisi posisi yang bisa dibilang ini masih, mmm, pasar masih menantikan, gebrakan di 2026. Nah, jadi posisinya seperti itu teman-teman, dan kami ingatkan bahwa ini bukan ajakan jual beli, ini merupakan pandangan dari, saya pribadi dan ini sebagai analisis untuk keperluan pribadi dan bukan ajakan jual beli. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi tentang Alfamart ini bermanfaat dan saya Daniel, salam satu frekuensi.